Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan video tutorial tentang belajar Android Studio dari basic. Pada video kali ini kita akan bahas topik mengenai yang namanya intent. Kita lanjutkan saja project kita atau aplikasi kita sebelumnya, yaitu aplikasi kalkulator. Jadi ceritanya kita mau buat aplikasi kalkulator ini, ketika diklik nanti pada saat diklik tombol tambah gitu ya, pada saat diklik tombol tambah nanti hasilnya itu ditampilkan dalam intent. Nah, intent itu sendiri merupakan, kalau disederhanakan, intent itu perpindahan antar activity atau antar page atau halaman ya. Jadi kalau sekarang kan kita masih baru punya satu activity ya. Nah, kita bisa menambahkan activity lain. Jadi dalam satu aplikasi itu bisa saja berisi banyak activity ya, lebih dari satu ya. Saya coba contohkan. Jadi cara buat activity baru, caranya dengan mengklik kanan di sini ya. Klik kanan lalu pilih activity, lalu kita bisa pilih empty activity. Jadi di sini juga banyak activity yang bisa dibuat. Nah, untuk kali ini kita coba menggunakan empty activity. Nah, di sini kita bisa buat name-nya sendiri, misalnya activity 2 misalnya ya. Maka ini file Java-nya, sementara ini file XML-nya. Lalu berikutnya tinggal diklik next, finish ya. Tunggu proses Gradle bekerja untuk menggenerate activity baru. Nah, sekarang activity baru sudah ada. Ini activity 1 ya, activity yang lama, ini activity yang baru tadi. Ini juga XML-nya, ini XML yang sudah kita buat sebelumnya, ini XML yang baru. Nah, cara membuatnya, misalkan kita maunya pada saat tombol plus diklik di activity yang kedua, nanti akan ditampilkan di activity kedua adalah misalnya, nah, di sini akan dituliskan keterangan hasil penjumlahan, lalu di bawahnya ada hasilnya, jumlah hasil penjumlahannya gitu ya. Jadi misalkan kita buat seperti ini. Saya desainkan dulu, misalkan di sini saya kasih menggunakan linear saja. Ini orientationnya vertikal. Lalu di sini saya tambahkan di sini biar ada jarak sedikit, saya tambahkan margin 15 dp. Di dalamnya saya berikan text view, white-nya match, wrap content, tutup, lalu isi teksnya misalkan saya kasih saja keterangan. Nah, keterangan ini nanti kita akan buat supaya isi keterangannya ini bergantung pada tombol yang kita klik. Misalnya kalau tombol plus, berarti nanti keterangannya hasil penjumlahan. Jika tombolnya tombol minus, nanti hasil pengurangan gitu ya. Ini kita kasih gravity-nya biar perataannya perataan tengah. Kita kasih style biar bold. Kita kasih size misalkan 20 aspect. Oke. Ini biar ke tengah dia, kita bisa buat tambahkan di sini gravity-nya center. Oke, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan satu lagi text view di bawahnya yang nanti berisi hasilnya ya. Misalkan di sini kita kasih saja keterangan dulu atau labelnya saja dulu, hasil. Nah, kemudian kita kasih ID-nya. ID-nya misalkan di sini txt keterangan cat gitu ya. Lalu di sini txt ID-nya txt hasil gitu. Oke.
Sekarang viewnya sudah jadi, kita masuk ke activity-nya. Jadi kita kembali ke activity yang pertama. Jadi pada saat tombol plus diklik, setelah kita dapatkan hasil ini, mungkin kita biarkan saja dulu. Setelah kita dapatkan hasil ini kemudian kita kirimkan ke activity yang baru. Jadi cara mengirimkan data, pertama kita buat intent-nya dulu, lalu kita kasih misalkan variabelnya, misalnya intent gitu ya. Lalu sama dengan kita buat intent baru, di dalamnya parameternya ini berisi dua parameter ya. Parameter yang pertama, kita maunya dari activity mana berpindah ke activity mana. Karena kita berada di activity main, maka kita bisa tambahkan di sini adalah activity mainnya. Jadi kita tuliskan nama activity Java-nya ya, main activity .this, lalu pisahkan dengan koma, tujuan activity-nya kemana. Nah, tujuan activity yang berikutnya adalah namanya itu activity 2. Kita tulis di sini activity 2 dot, ini filenya file kelas. Seperti ini cara menulisnya. Oke. Setelah activity-nya sudah jadi, ini ketika diklik activity-nya sudah belum tampil, ini baru dibuatkan variabelnya. Untuk menampilkan activity kita bisa tambahkan start activity, lalu panggil nama activity-nya. Tadi kita beri nama intent. Ini namanya tidak mesti harus intent ya, bisa pakai i misalnya atau variabel lainnya. Misalkan ini kita sudah kasih variabel i, maka di sini kita letakkan variabel i-nya. Jadi cara buat intent sederhana saja, hanya cukup dengan 2 baris. Baris pertama ini kita buat objeknya, lalu baris kedua kita start activity-nya. Selanjutnya, selain kita buat activity, kita mau kirim data ya. Jadi kirim data antar activity. Nah, datanya ini data dari hasil penjumlahan, kita mau kirim ke activity-nya. Jadi caranya kita bisa gunakan put extra ya. Jadi kita panggil intentnya i, variabel i di sini, titik, kita panggil put extra. Ini nama metodenya. Karena yang kita kirim itu berupa string, ini hasil dari teks ini itu berupa string, maka kita pilih di sini string value. Jika yang kita kirim adalah value yang lain, maka kita bisa pilih di sini value yang lain. Misalkan saya pakai string ya. Nah, kita kirim. Cara kirimnya kita buat parameter di sini ada 2 juga ya. Yang pertama key-nya atau variabelnya, variabel yang kita gunakan untuk mengirim data. Yang kedua datanya sendiri. Untuk key-nya kita bisa berikan name seperti ini, tanda petik 2. Lalu kita berikan nama variabelnya. Misalnya nama variabel kita kasih misalkan hasil gitu ya. Lalu pisahkan dengan koma. Terus hasilnya diambil dari mana? Hasilnya kita ambil dari ini, hasil ini. Jadi kita tulis hasil dot, kita ambil get text to string. Jadi hasilnya itu kita ambil dari hasil, lalu kita masukkan ke dalam variabel hasil. Selain hasil yang kita kirim, karena di sini tadi kita buat ada keterangannya, maka kita kirim juga keterangan. Misalkan saya duplikat saja. Di sini saya kasih variabel namanya keterangan, cat gitu ya. Lalu di sini yang saya kirim adalah stringnya. Karena stringnya ini tidak ada dalam widget, maka saya buat seperti ini, value-nya, isinya ya. Jadi keterangan isinya apa? Misalkan saya berikan hasil penjumlahan gitu ya. Jadi kita kirim 2 variabel ke activity yang kedua.
setelah dikirim di activity kedua, kemudian kita tangkap datanya. Kita tangkap datanya yang dikirim dari activity yang pertama. Jadi caranya kita casting dulu. Ini ada dua objek, ada dua widget. Kita casting dulu di sini. Kita buat objeknya text view. Misalnya di sini tadi namanya txt cat dan txt hasil. Setelah itu kemudian kita casting txt hasil itu sama dengan find view by id titik id titik txt hasil ya, betul ya. Ini ada txt cat dan txt hasil. Oke. Lalu di berikutnya kita casting juga untuk teks cat-nya. Itu kita ambil dari txt cat. Oke, setelah di casting kita cara ngambil atau cara nangkap datanya kita bisa menggunakan misalnya bundle. Seperti ini kita buat objeknya. Misalkan saya kasih objek namanya B saja, lalu di dalamnya kita get intent. Jadi kita ambil dari intent gitu, terus titik get extra ya. Jadi kita ambil dari apa yang dikirim dari put extra tadi, karena kita kirimnya pakai put extra, maka kita ambilnya menggunakan get extra. Oke. Nah, setelah kita buat objeknya, selanjutnya kita ngambil datanya. Jadi kita cara ngambilnya gini, txt cat titik, kita set teksnya, kita set isi daripada teks cat itu berisi variabel yang dikirim tadi, variabel yang dikirim dari main activity yaitu cat. Kita cara nangkapnya kita bisa menggunakan jadi di sini kita sudah buat tadi B ya. Di sini kita tinggal manggil B dot get string, lalu panggil nama variabelnya. Nama variabelnya tadi saya lupa. Di sini ada cat dan hasil. Jadi nama variabelnya cat di sini. Gitu. Begitu juga dengan hasil. Hasil ini kita tampilkan data yang dikirim dari variabel hasil atau key dari hasil. Ini saya duplikat saja, lalu di sini saya kasih txt hasil sama dengan atau teks di titik set teks itu kita ambil dari hasil. Oke, kita cek dulu sebelum running. Oke. Nah, ini kita bisa copy saja biar ditambahkan di tombol kurang dan selanjutnya. Ini saya copy saja sama. Oke, pindahkan saja ke sini. Ini juga, ini hasil pengurangan ya, pengurangan. Lalu di sini hasil perkalian, keterangannya diubah ya. Lalu di sini hasil pembagian, lalu yang terakhir hasil modulus. Oke, kita lihat sudah ada error. Sekarang kita coba running ya. Nah, sekarang aplikasi sudah berhasil di running. Kita coba menginput data, misalkan 10 2 tambah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasil penjumlahan 12, lalu minus hasil pengurangan 8 kali hasil perkalian 20,
lalu bagi, hasil pembagiannya 5,0, kemudian modulus, hasil modulus 0, gitu ya. Ini jadi yang activity ini disebut dengan activity eksplisit ya, secara jelas disebutkan activity-nya. Ada juga activity lain yang disebut dengan activity implicit. Nah, apa itu activity implicit? Activity implicit itu artinya activity yang ketika di perpindahan halaman ini aplikasi yang kita buat berpindah ke aplikasi lain. Misalkan pada saat kita tekan, misalnya kita langsung buka browser gitu ya. Misalkan sini saya kasih contoh activity explicit. Misalkan saya tambahkan di sini ada tombol satu lagi, misalkan saya buat tombol satu lagi di sini. Saya gunakan button saja. White-nya match, kemudian ini wrap, tutup. Saya kasih teks, misalkan activity implicit. Lalu di sini saya kasih ID, saya kasih ID-nya BTN implicit. Oke, kemudian kita ke Java-nya. Di sini kita buat dulu variabelnya, button, namanya tadi BTN implicit. Di sini kita casting BTN implicit sama dengan find UID r.id titik BTN implicit. Lalu di sini kita tambahkan metode on click-nya BTN implicit titik set on click listener. Di sini kita buat new, lalu set on click listener. Contohnya misalnya pada saat kita klik button implicitnya ini, pada saat tombol diklik kita akan buka misalkan Google di browser gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini intent, kita buat intent, misalkan kita kasih i saja, lalu kita buat new, buat intent baru, objek intentnya. Di dalamnya kita bisa tambahkan intent, terus kita kasih actionnya, action view. Oke, kita pilih action view, lalu action view-nya kita arahkan ke URL ya. Kita URI, kita parsing URL-nya, kita parsing dalam bentuk string URL-nya ya. Misalkan kita parsing URL Google misalnya http google.com. Oke, setelah kita parsing lalu kita start activity-nya. Start activity i. Oke, cukup. Coba kita start, kita running ya. Nah, sudah berhasil di running, kita coba lihat hasilnya. Ini ya. Jadi misalkan saya klik activity implicit, maka seharusnya yang terbuka adalah browser dan kita akan diarahkan ke google.com begitu. Jadi pada video kali ini kita sudah ada tambahan pengetahuan lagi, yaitu
bagaimana membuat activity baik secara eksplisit maupun implisit, serta bagaimana kemudian mengirimkan variabel atau mengirimkan data dari satu activity ke activity yang lain. Mungkin demikian tutorial kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.